dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Semoga keberkahan selalu bersama kita. Semoga kesehatan terlimpah untuk kita semua. Bahagia sekali Mas Teh jumpa sama kalian lagi hari ini di edisi siar kedua 1 November 2020 di bulan baru. Rezeki baru, kesehatan baru, manfaat baru, dan juga pemikiran yang baru pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh semua dimanapun kalian berada, sehat, berkah, barokah. Semoga Allah limpahkan rizkinya, bertemukan dengan jodohnya, sehatkan badannya, lancarkan rizkinya, bertemukan dengan pekerjaannya, dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Sehat, berkah, barokah, jangan lupa untuk bersedekah juga ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Masya Allah. Di masjid udah mulai ngaji loh coy. Iki piye larem boco aku. Tadi siapa, sekarang abang gua. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selamat bergabung juga untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semuanya tetap sehat, tetap berpikir positif, berprasangka baik, dan juga bermanfaat baik untuk semuanya ya. Aduh, tar dulu. Ini nggak bisa digerakin macam-macam guys. Gerak dikit mati dia soalnya. Lampunya error kayak wongi. Kayak pagi ini ya, hari ini tuh aku kayak sebenarnya badan kurang fit, tapi aku bikin semangat aja dengan berdoa-doakan di grup. Di grup, semua grup hari ini aku aktifkan. Aku aktif di semua grupku. Coba bayangin, dari grup yang di Indosiar sampai grup-grup arisan, semuanya aku doak-doakin di sini. Apa iki? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat berjumpa kembali tentunya untuk semua subscribernya Mas Tri dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote yang ada di Papua sana. Buat Bapak Sam bersama rekan-rekan kerjanya, sehat selalu, berkah barokah, lancar rizkinya. Semoga Allah permudah untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Selamat pagi juga untuk yang ada di Papua tanpa terkecuali semuanya ya, yang ada di Timika, Jayapura, terus Merauke, semua yang di Papua, dari distrik-distrik yang ada di Papua, semua yang sedang menyimak video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Berlanjut untuk yang punya Makassar dari Sulawesi, Toraja, Makassar, kemudian Polewali Mandar, Maros, terus juga untuk yang ada di Palu, Kendari, Manado, dan juga Ambon. Yang ada di Kalimantan sana untuk yang punya Pasir, kemudian Bontang, Palangkaraya, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Sambas, Berau, juga untuk semua yang di sana sehat selalu ya. Khususnya buat mamaku yang paling cantik, buat Mama Sriatun, semoga sehat, diberikan keberkahan, sehat selalu ya makku, rezeki lancar, diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin ya Allah. Untuk yang punya Sumatera dari Padang, Jambi, Bengkulu, halo Bu Nuri, sehat selalu yang punya Jambi, kemudian Bengkulu. Terus yang ada di Pekanbaru Riau ada Mas Budi, halo Mas Budi, ya kabarnya sehat Mas Budi? Alhamdulillah. Bangka Belitung, kemudian Batam di sana. Ada juga untuk yang punya Sumatera Selatan, Palembang. Ada Bu siapa yang dari Palembang ya? Aku lupa pokoknya semuanya. Yang punya Lampung Mas Wijayadi, Mbak Sari, kemudian Mas Ilham yang punya Mesuji juga, selamat bergabung, sehat selalu. Pokoknya yang punya Mas Suji semuanya, yang punya Parawaji itu juga untuk Mas Wardi di sana sehat ya Nang ya. Yang mau belanja-belanja, mau jajan-jajan, mau beli di sosisnya adikku, boleh sangat-sangat mampir, boleh banget. Yuk boleh bergabung bersama kita di sana, berbagi rezeki sama adikku di Rawajitu ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Banten, Tangerang lagi. Yang ada di Banten dari Merak, Cilegon, kemudian untuk yang punya Gunung Santri dari Anyer juga, yang ada di kemarin siapa ya?
Aku lali pokoknya. Cilegon, kalau nggak salah yang dari Cilegon. Selamat bergabung juga ya. Berlanjut untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bogor, kemudian Cianjur, Sukabumi, Garut, Majalaya, Bandung. Terus juga untuk yang punya Pangandaran dan juga Banjar di sana ya. Berlanjut untuk yang punya Indramayu. Terus juga untuk yang ada di Cirebon. Kemudian untuk yang ada di Tegal, Cilacap, Pemalang, Purwokerto. Kemudian untuk yang punya Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pemalang, Banyumas. Yang ada di Semarang, Rembang, Weleri, Kendal, Pati, Jepara, kemudian Batang. Selanjutnya untuk yang punya Magelang, kemudian Sragen, Wonogiri, Klaten juga di sana, ada Solo, Jogja, kemudian Sukoharjo, dan juga untuk yang ada di Malang, Jombang, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Blitar, juga untuk yang ada di Banyuwangi, Surabaya, dan juga untuk yang punya Madura. Semuanya saja terkecuali ya. Sehat, berkah, barokah selalu. Kemudian untuk yang punya Malaysia di sana ada Pak Abdullah, ada Abang Muhammad Ridwan, kemudian ada Abang Ikram juga yang punya Sabah Malaysia sana. Berikutnya untuk yang ada di Malaysia ada Mas Ahmad Firdaus yang sedang di kapal-kapal sana. Sebentar lagi saya putarkan cerita menarik dari Mas Ahmad Firdaus ya. Kita akan simak suaranya. Tadi saya sempat dapat voice note bagus, voice note yang luar biasa yang saya terima dari beliaunya, dan nanti saya coba putarkan. Saya akan putarkan di vlog ini, dan mudah-mudahan ceritanya bisa membuat kalian lebih tidak merindukan lagi yang namanya subscribernya Mas Teh yang unik-unik itu ya. Itu. Yang punya Singapura di sana semuanya ada Bapak Muhammad Yahya. Pak Muhammad Yahya, terima kasih selalu support saya. Saya dikirimin lagu sama Pak Muhammad Yahya loh. Suaranya bagus loh Bapak. Terus untuk yang punya Mbak Haryanti di sana, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Kak Ajijah, Allah bersama kakak bersama abang, sehat berkah barokah rezeki melimpah kakakku yang punya Brunei Darussalam. Kemudian Mbak Yani yang punya Jerman, sehat berkah barokah rezeki melimpah. Mbak Ngatin juga, Mbak Asri yang punya Los Angeles, semuanya pokoknya semoga Allah limpahkan rizkinya ya. Di Qatar, kemudian di Jeddah ada Arab Saudi, ada Mas Reza Barbar juga di sana. Kemudian kembali lagi untuk yang punya Sydney, pokoknya semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Sebelum kita lanjut lagi untuk membacakan beberapa komentar yang ada di YouTube Studio, Mas Teh coba bahas dulu di sini. Ada pertanyaan menarik dari, tar dulu. Di grup hari ini aku menggila ya. Doa dari Mama Ita kita baca dulu ya, tadi pagi aku bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, Engkau Maha Agung dan juga Maha Penyayang, berilah kami semua lindungan dan rahmat-Mu. Tunjukkan jalan yang lurus, yang Kau ridhoi, bukan jalan yang sesat dan zalim. Berilah ridho-Mu ya Rob sepanjang hidup kami semua, jauhkanlah kami dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sujud syukur kami haturkan kepadamu ya Rob atas segala rahmat dan juga karunia-Mu yang tak pernah putus Engkau curahkan kepada kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rob, dosa kedua orang tua kami, semua kakek dan nenek kami, leluhur-leluhur kami, dan juga cucu-cucu kami yang kami sayangi. Bila kelak waktu tiba maka wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Mudahkanlah urusan kami semua di dunia dan juga di akhirat kelak. Sungguh kami senantiasa berharap ridho-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, serta barokah-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Jika pertolongan maka ijabahlah doa-doa kami ya Rob. Kabulkanlah ya Rob dengan segala kerendahan hati kami senantiasa berharap. Amin 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih Mama Ita, saya baca ya doanya ya. Kemudian dari Bapak Muhammad Yahya ini tadi pagi juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam subuh, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Mas Teh di ujung minggu. Siap Bapak ganteng. Mas Teh dalam. Mengobati hati yang keras memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Orang yang tertimpa penyakit seperti itu hendaklah senantiasa melakukan perbuatan amal yang bisa membuat hatinya lunak, sehingga jiwanya mempunyai potensi untuk merubah dan menerima curahan sifat kasih sayang yang sumbernya datang dari Allah, agar senantiasa sifat dan kondisi keras hatinya perlahan-lahan akan melunak. Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita melalui hadisnya, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Menyantuni dan mengasihi anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah akan melunakkan hati yang keras, melainkan juga akan memuliakan dirinya. Allah tidak hanya melunakkan hatinya yang keras, tetapi juga akan memuliakan dirinya selama hidup di dunia, serta memberikan tempat terbaik untuknya di akhirat nanti. Amin ya Allah. Semoga kita semua dilindungi dari COVID-19, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Eyang Lukito menjadi salah satu kenyataan. Semoga corona akan pergi, meninggalkan kita dan kembali kepada Sang Pencipta, agar kita dapat meneruskan kehidupan dan beraktivitas kita seperti semula lagi. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Aku tuh penasaran loh. Jadi beliau kirim video nyanyi yang itu judulnya Karena Corona. Aku nggak ngerti tuh lagunya Bapak sendiri atau Bapak nyanyi di Smul ataupun di Wesing dan lain sebagainya. Aku nggak ngerti, cuman suaranya bagus sekali. Pak Muhammad Yahya, bulan ini jangan lupa sedekah ya Pak, buat nasi bok ya Pak. Semua orang dirayu loh. Bulan ini kalau bisa kita 1000 nasi bok, wah hebat banget kayaknya. Jadi rata nih semua, sepanjang jalan dapat ya Allah ya Rob. Ijabah doa hamba ya Allah, amin. Yang sudah bersedekah terima kasih banyak. Untuk saat ini donasi sudah terkumpul di 2 jutaan lah ya, di 2.200.000-an ke atas. Untuk teman-teman yang mau berdonasi lagi, sangat-sangat masih tunggu. Silahkan klik di kolom komentar atau di deskripsi itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto, dari rekening BRI. Kalau mau sedekah untuk masjid masih dibuka juga, sedekah buat nasi bok juga masih dibuka. Jenengan mau sedekah buat nasi bok, Mas Tulus, yang segini buat nasi bok, segini buat semen misalnya. Jadi harus ada konfirmasi dari sampean ya, supaya saya bisa menyampaikan nanti maksudnya nasi boknya segini, semennya segini. Jadi kalau sudah transfer tolong konfirmasinya ya. Semoga bapak-bapakku, mama-mamaku ya Allah, aku selalu berdoa pokoknya kayak Bapak Muhammad Yahya, Bang Muhammad Ridwan, Kak Hajijah, Bu Sriatun, Mama Ita, Pak Sem. Pokoknya semua orang-orang baik ini saya doakan semoga rizkinya melimpah semua ya Allah. Mudah-mudahan di bulan ini bisa membantu bersedekah supaya tercapai, sedikit banyaknya tercapai ini niat Mas Tulus untuk 1000 nasi boknya ya teman-teman ya. Semoga Allah ijabah, semoga Allah limpahkan rizki buat semua yang sudah berniat sedekah tanpa terkecuali saja. Khususnya orang-orang baik yang ada di grup Rumah Orang Baik. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah limpahkan rizki kalian semua lebih melimpah daripada sebelumnya, supaya bisa membantu Mas Teh untuk bersedekah nasi bok ya teman-teman. Terima kasih banyak, kita aminkan semuanya ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan tentunya sebelum kita membahas topik pembahasan hari ini, kita mau lari dulu ke YouTube Studio. Ada siapa di sana? Ya, seperti biasa kita sapa-sapa dulu supaya seneng yang komen-komen di YouTube gitu loh. Ada Mbak Mas Miatun yang punya Jepara nyimak katanya. Nggih, Bu Mas Miatun, terima kasih. Ada Mas Surip, ada Bu Endang Susantini ngomong ngapunten ya. Kemudian ada Mbak Ika Amanah, kemudian ada Mbak Lady Sweet. Ada Mas Adi ZR juga di sana, ada Mbak Sabto juga, terima kasih. Kemudian kapan-kapan angkat tetang beton Mas Tulus, siap nanti kapan-kapan ya Mbak Sabto. Ada Mbak Kristi di sana, piye kabarmu sih emang? Menang toh Mbak. Terus sudah nggak mau baca lagi. Dari Mama Ita katanya setuju banget Bapak Muhammad Yahya dah saling menguatkan. Matur suwun, terima kasih. Kemudian amin, semoga virus ini benar-benar habis. Terima kasih Mbak Heni Winarti, Mas Inu Batuta, terima kasih. Kemudian The Flower, ada Mas Tulus bahas kapal terbang MH370 yang gaib sehingga saat ini. Kapan-kapan ya kalau ada waktu ya. Kemudian ada Mas Inu Batuta, terima kasih. Mas Hadari Ilyas juga terima kasih. Apakah Tuhan sedang menguji iman di hati kita? Aduh, kakakku telepon. Kita baca nanti di Cermal aja ya Mas Hadari Ilyas ya. Tadi aku nggak baca lagi yang ini, aku lupa. Kemudian Mbak Maisin di sana, ada Bu Endang lagi, ada Mas Hadari Ilyas lagi, Mas Adi ZR lagi, terima kasih. Kemudian Teh Yulianti juga terima kasih. Mbak Asri katanya di US justru lebih parah COVID. Insya Allah COVID-nya parah, tapi insya Allah Mbak Asri nggak kenapa-napa ya. Mbak Asri terhindar dari COVID, amin ya Allah. Oke, kita mau bahas soal apa hari ini?
ada seseorang yang memberikan saran ke saya kalau untuk membahas ini. Iya, kan cerita. Coba bahas petilasan. Kalau di mata anak indigo, petilasan itu apa gitu. Petilasan. Oke, petilasan ya. Kita ulang lagi Coba pertanyaan. bahas petilasan. Kalau di mata anak indigo, petilasan itu apa gitu loh. Petilasan. Oke, petilasan. Nanti kita bakal bahas soal itu, tapi sebelumnya kita coba dengerin dulu nih. Ada sandiwara radio. Iya, kan ceritane anak wong ditinggal ting bojone, wong lanang ditinggal ting bojone. Ada laki-laki ditinggal bojone, ditinggal istrinya. Wong lanang gue miskin, ora bisa mencukupi lah. Akhirnya si bojone gue minggat ora balik. Oke, laki-lakinya miskin, akhirnya tinggal pergi. Mengadu mengadukan nasibnya ning kiai. Ngomong Pak Kiai, kayaknya lagi susah teman Pak Kiai, bari nangis-nangis. Pak Kiai, kayaknya susah teman Pak Kiai. Yang kita paling tinggal bojone minggat Pak Kiai, bojone ora balik gara-gara. Oke, dia curhat sama ceritanya si laki-laki ditinggal istrinya tadi, dicurhat sama Pak Kiai ya. Teman uripe Pak Kiai. Iya, terus Pak Kiai ini gue nen rokok karo nen kopi lah. Wis kok nangis wis kayak ngerokok dingin, ngopi dingin. Ngomong terus dong Pak Kiai. Tolongin dong Pak Kiai, kayaknya primen nasib Pak Kiai. Paling dine ngerokok pan ngopi si Kiai ini takon. Nah, kok wis ngerokok wis ngopi pimen? Rokoknya enak apa ora? Enak mun Pak Kiai. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah Pak Kiai. Wis kopine enak ora? Kopine jos Pak Kiai, mantap. Pahit teman Pak Kiai. Cukup lah manisnya. Nah iya, koke ngopi benes kerasa enak, ngerokok pun rasa nikmat. Dan terus koke lagi ditinggal bojone kerasa susah. Padahal aku ngopi ke nasi enak, ngerokok nasi enak, nasi nikmat. Timpan kesusahan siji belatan yang kayong pan menikmat kayong pan mengingkari nikmate Gusti Allah sing akeh. Wis apa-apa wis bojone ku mlayu ora apa-apa wis. Sementing kono nasi bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang lainnya. Bukan udut karo ngopi. Jadi pakai ini. Bye-bye, semoga bye-bye. ya Allah, jadi Mas Ahmad itu aku nggak ngerti ya, tapi masa tiba-tiba dia ngirimin kayak gitu. Tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu deh pokoknya. Jadi menurut cerita dari Mas Ahmad tadi adalah dia tuh menceritakan kalau ada seorang laki-laki yang dia tuh nggak mampu menafkahi istrinya. Akhirnya istrinya pergi, terus dia cerita sama Ustadz. Nah, sama Ustadz itu dikasih kopi dan rokok. Kemudian kata Ustadznya rokoknya masih nikmat nggak, masih, kopinya masih enak nggak, enak. Jadi udah jangan karena satu hal kecil kamu akhirnya jadi membuang nikmat kamu yang lain gitu loh. Jadi ada pesan di voice note-nya Mas Ahmad Firdaus tadi. Emang kayak gitu sebenarnya itu Mas Teh kangen sama kegilaan-kegilaan di grup yang biasanya bisa Mas Teh jadikan sebagai prank, tapi selama ini beberapa hari ini kayaknya Mas Teh harus nahan kesedihan karena satu Mas Teh harus ngurusin adik yang lagi sakit, Mas Teh banyak urusan, banyak pekerjaan, tapi Mas Teh harus menahan kesedihan juga karena grup sekarang nggak rame kayak biasanya. Dan Mas Teh kayaknya perlu bersedih. Udah gitu aja sedihnya. Jadi sebenarnya grup kita ini atau grup Rumah Orang Baik ini lucu-lucu banget. Termasuk contohnya tadi Mas Ahmad ya. Itu dia kerjanya di kapal ya guys. Jadi agak-agak dengar suara kapal gitu. Jadi agak-agak gitu. Mas Ahmad, sedekah nasi bok ya. Ya Mas. Ya Mas, tak doain Mas Ahmad rezekinya melimpah banyak. Terus untuk rondo anyar sing ayu, yang penting jangan lupa sedekah. Ya Mas ya.
Jadi pesan yang disampaikan oleh beliau tadi adalah sudah nggak usah membuang nikmat Tuhan yang lain atau nikmat Allah yang lain hanya karena satu nikmatmu yang pergi. Toh ngerokok ngopi itu masih enak gitu loh. Jadi kita suruh mengecualikan musibah, tapi kita harus jangan sampai melupakan nikmat yang Allah kasih. Itu pesan yang bagus ya Mas Ahmad ya. Semoga sampai pesannya kepada yang ingin disampaikan ya. Gila ngamuk dong, Masya Allah. Nah, oke, lanjut ke pembahasan hari ini. Kita bakal membahas sebuah pertanyaan dari Mas Taufik, yaitu tentang petilasan. Petilasan itu sebenarnya apa Mas Tulus? Apakah petilasan dan makam keramat itu sama? Petilasan dan makam itu apakah sama? Sorry, petilasan itu bukan makam. Petilasan itu bisa dibilang tempat singgah ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan di salah satu makam ada petilasannya. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan kalau petilasan itu adalah makam, ada yang mengatakan kalau makam itu adalah petilasan. Tetapi teman-teman dalam hal ini yang ini yang menurut Mas Teh pahami ya, yang menurut Mas Teh tahu, petilasan itu bukan makam. Tapi kalau ada petilasan di dalam komplek pemakaman itu mungkin saja bisa terjadi. Pemakaman di komplek petilasan bisa saja itu ada dan bisa saja terjadi dan mungkin saja ada. Tetapi dalam hal ini kalau disebut petilasan itu makam ya, kalau menurut saya tidak ya. Petilasan dan makam itu berbeda. Makam itu adalah tempat menguburkan seseorang, tapi kalau petilasan itu hanyalah tempat untuk yang pernah disinggahi atau pernah digunakan atau pernah didatangi oleh seseorang. Contohnya Mas Teh pernah datang ke salah satu pantai di daerah Karanghawu. Di situ ada batu Soekarno kalau nggak salah, batu atau apa gitu. Dan di situ katanya dulu almarhum presiden kita, Presiden Soekarno itu pernah menjalankan salah satu ritual di situ, mandi sama bersemedi di salah satu batu itu. Terus Mas Teh juga pernah datang ke salah satu pantai di daerah Parangtritis, itu ada petilasan batu apa gitu namanya, dan katanya konon yang saya dengar dari beberapa orang yang di situ, kalau batu itu dulu pernah digunakan pertemuan antara Sultan Mataram dan juga Bunda Kanjeng Ratu Laut Kidul. Jadi itu hanya petilasan. Kalau petilasan itu kurang lebih kalau menurut Mas Teh seperti itu ya teman-teman. Dan apakah petilasan itu sama dengan makam? Kekeramatannya mungkin saja hampir sama, tetapi kalau dikatakan sama dengan makam itu berbeda. Buat saya di sini beda banget, karena petilasan itu hanyalah tempat untuk bersinggahnya dulu, ataupun tempatnya pernah digunakan oleh seseorang untuk duduk atau untuk berdiri atau untuk melakukan sesuatu, itu yang namanya petilasan. Tetapi dalam hal ini kalau kita sebut petilasan itu adalah sebuah makam, sekali lagi kalau buat Mas Teh, ada yang menganggap petilasan itu adalah sebuah makam. Jadi gini, misalnya di samping makam itu ada batunya. Ada batu dulu tempat berpijaknya si almarhum yang meninggal di dalam makam tersebut. Jadi bisa jadi itu petilasan di dalam makam, jadi disebutnya petilasan. Padahal pada dasarnya petilasan dan makam itu berbeda. Ya makam, petilasan gitu ya. Lalu sebenarnya perbedaan antara tempat ini sama keramat atau tidaknya dengan tempat-tempat yang lain itu sebenarnya apa Mas Tulo? Jadi kalau buat saya sama saja. Jadi perkara dia petilasan yang keramat atau tidak dengan yang namanya makam tadi, buat saya itu sama saja. Karena petilasan itu biasanya banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk ngalap berkah, katanya ngalap berkah ya. Lalu apakah semua petilasan itu salah Mas Tulus? Sekali lagi Mas Tulus tidak bisa menjas atau menyebutkan atau mengatakan kalau semua petilasan itu salah. Tetapi ada beberapa petilasan yang di daerah Jawa yang bisa digunakan untuk mencari sesuatu yang salah. Contohnya ada sebuah petilasan di daerah bla 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 yang bisa digunakan sebagai media untuk mencari susuk bagi para pekerja seks komersial, gigolo dan juga lain sebagainya. Jadi di tempat itu digunakan sebagai bahan mencari pengasihan, tapi pengasihan untuk sesuatu yang nakal, untuk berjudi, untuk pekerja seks komersil, untuk para gigolo, supaya untuk menggait para pasien-pasiennya atau klien-kliennya atau customer service-nya. Lalu ada lagi petilasan yang digunakan untuk sesuatu yang mencari pesugihan dan lain sebagainya. Itu juga ada di komplek Jawa, di Pulau Jawa juga ada. Jadi tempat itu sebenarnya semacam makam, di sebelah sana ada makam, kemudian di sebelahnya ada petilasan, dan dimanfaatkan untuk sebagian besar untuk mencari pesugihan, ya. Lalu ada juga saya juga pernah melihat ada petilasan yang bisa digunakan untuk mencari pesugihan dengan cara bertukar pasangan.
bertukar pasangan suami istri, suami A dengan istrinya si B suaminya dengan suaminya si A. Jadi mereka bertukar-tukar pasangan. Konon katanya dengan begitu mereka bisa mencapai ataupun mendapatkan berkah dari apa yang ada di situ. Dan di sini sudah jelas-jelas ini salah, sudah dapat dipastikan ini benar-benar bukan benar, dan sudah pasti ya tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian anggap petilasan itu baik, terus jenengan bilang di situ tempatnya buat nyari pesugihan, buat nyari susuk pengasihan khusus para PSK dan juga untuk maling dan juga untuk judi, untuk perampok dan sebagainya. Lalu di mana bagusnya petilasan itu? Kan sebenarnya tidak ya. Jadi mungkin dulu ada seorang perampok yang pernah ada di dunia, kemudian dia pernah membuat padepokan atau petilasan yang memang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk disusupi, dijadikan mereka sebagai khodamnya, dan khodamnya inilah yang mencari orang-orang yang kamu kalau mau digdaya, mau kanuraganmu bagus, mau buat silat, buat kanuragan, buat para perampok, buat para copet, buat para maling, kalau mau terlepas dari gangguan misalnya dari jeratan hukum, kalian harus datang ke sini. Itu ada beberapa petilasan yang seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan, masih tidak mengatakan kalau itu salah, tetapi bukan berarti tidak ada yang benar atau itu tuh salah semua, tidak. Karena ada beberapa petilasan yang memang bermanfaat baik, yang memang hanya digunakan mereka untuk bersemedi, untuk berzikir kepada Allah. Jadi tempatnya itu mungkin terkesan oke lah, di tempat lain mungkin di sisi lain ada yang ngasih sajen, ada yang ngasih dupa, ada yang ngasih menyan dan lain sebagainya. Tapi tergantung sebenarnya kembali lagi kepada niat kita masing-masing. Mau datang ke makam keramat, mau datang ke petilasan segala macam, petilasan salah sekalipun, kalau niatmu itu benar-benar hanya ingin ternyata tempatnya enak, meskipun petilasan itu dinilai salah, petilasannya adalah tempat untuk mencari pesugihan, tetapi memang kamu betul-betul melihat tempat itu tenang, kayaknya enak buat semedi di sana atau buat berzikir di sana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya tidak masalah kalau buat saya. Asal sebenarnya segala sesuatunya itu sumbernya adalah tujuannya. Adalah mindset kita tuh datang ke sini mau ngapain. Intinya itu tujuan awalnya ya. Jadi petilasan ini bukan berarti petilasan sama tempat keramat itu kan beda, tetapi bisa dibilang tempat keramat juga. Petilasan ini adalah tempat keramat. Lalu pemahaman tentang sebuah petilasan sebagai tempat keramat, apakah semua petilasan ada khodamnya, Mas Tulus? Tidak semua ada khodamnya, tetapi sudah pasti seperti yang Mas Teh bilang, mau di masjid, mau di tempat petilasan, mau keramat, mau apapun, segala sesuatunya itu pasti ada baik dan ada buruknya. Ya, di salah satu makam wali saja, Wali Songo, saya pernah bertemu dengan sesuatu yang maaf itu buruk dan bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk juga. Jadi di komplek pemakaman yang bersih, yang bagus, yang memang auranya positif, ternyata di luar lingkup itu ada negatifnya juga yang bisa membelokkan kita. Jadi sekali lagi, mau petilasan, mau makam keramat, mau apapun, semua tergantung kepada niat kepribadian kita masing-masing. Dan kalau dikatakan lebih keramat mana, ya sama saja buat Mas Tulus, gak ada bedanya. Karena semua tempat petilasan tergantung cara mereka meyakini, cara kalian meyakini. Kalian meyakini tempat keramat itu banyak setannya, banyak jinnya, secara tidak langsung jin akan berkumpul di situ. Petilasan ini misalnya pepunden A, punden B, di kampung Mas Tulus juga ada dulu di Lampung ya. Jadi di kampung-kampung itu biasanya ada pepunden, ada makam keramat, ada begini, ada begitu. Itu biasanya lebih dihormati masyarakat. Dan kita jangan menyalahkan mereka yang menggunakan sajen, menggunakan dupa, menggunakan apa. Berarti salah, Mas Tulus, saya tidak bilang begitu. Mungkin itu cara mereka menghormati, mungkin itu cara mereka menghargai leluhur mereka. Seperti halnya orang-orang dulu yang ya perlu kita rubah sedikit-sedikit mindsetnya, tetapi mudah-mudahan ke depan lagi cara menghormatinya lebih berakidah lagi ya teman-teman. Bukan berarti menggunakan saja itu tidak berakidah, tetapi dalam hal ini, dalam Islam kan nggak ada yang begitu-begitu. Jadi karena kita adalah seorang muslim, seharusnya kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengurangi kadar keimanan kita dengan memikirkan sesuatu yang maaf larinya ke musyrik dan lain sebagainya, supaya itu dan perlahan-lahan insya Allah bisa dirubah. Jadi kalau toh nanti ada pepunden, ada punden, kemudian ada petilasan, yang ada menyannya, yang ada ininya, sudah biar jadi urusan mereka masing-masing. Yang terpenting jenengan datang ke situ. Saya datang ke petilasan ini ya Allah dengan tujuan baik. Saya hanya ingin berdoa, saya hanya ingin mendapatkan berkah dari Allah, saya ingin mendapatkan sesuatu ketenangan dari Allah. Niatnya di situ insya Allah semua baik-baik saja. Kalau yang datang sudah niatnya saya mau cari pesugihan, saya mau apa, saya mau cari jimat buat judi, saya mau cari pengasihan buat saya yang sebagai seorang PSK, saya orang gigolo, supaya customer saya puas sama saya, terus tergila-gila sama saya, misalnya hal seperti itu, ya bisa
Itu bisa jadi bahan pemancing sebetulnya, bahan pemancing diri kalian sendiri kalau itu tuh salah dan kalau itu tuh tidak benar. Dan akhirnya ya memang mindset awal sudah tidak benar ya, akhirnya tidak benar, akhirnya akan terbawa tidak benar. Meskipun kamu datang ke petilasan pesugihan sekalipun, itu sudah pasti petilasan jelek ya teman-teman. Tapi kalau kamu suka dengan tempatnya dan memang kamu bermunajat kepada Allah saja, kamu gunakan untuk berzikir kepada Allah, bersemedi, untuk memanjatkan nama Allah, menenangkan diri kamu, untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah, buat saya nggak masalah. Segala sesuatunya bersumber dari kepala dan di sini kita. Mindset kita mau dibawa kemana, kemudian tujuan kita apa, di tempat apapun itu kita tetap bisa. Ya, maaf ngomong, kamu sholat di tempat, di rumah bordir sekalipun, itu rumah bordir, rumah nakal, rumah yang memang digunakan sebagai tempat untuk PSK dan lain sebagainya, untuk melakukan sesuatu yang buruk, tempat berjudi, tempat bermaksiat, tempat berzina. Tetapi ketika kamu di situ memang benar-benar pengen sholat, Allah tidak akan memandang tempatnya, tapi yang Allah pandang adalah keseriusan kamu dalam mengakses jalur di mana kamu dan Allah itu bersatu, di mana kamu akan menyambungkan nuranimu dan jalurmu kepada Allah. Dan petilasan buat saya sesuatu hal yang sangat riskan, bisa dimanfaatkan orang jadi salah. Karena saya masih banyak melihat beberapa orang yang datang ke petilasan cuma buat nyari nomor togel, kemudian nyari jimat, nyari ilmu dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya adalah bukan mesti membela sesuatu yang bisa dibilang petilasan itu tidak, tapi sebagian besar kalau petilasan yang pernah didatangi ataupun pernah dimanfaatkan atau digunakan oleh wali misalnya, terus orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian orang-orang yang luar biasa di masa lalu, ya, bukan sesuatu yang negatif. Insya Allah semuanya positif sebenarnya. Cuma ada beberapa manusia-manusia yang memanfaatkan untuk sesuatu yang jelek tadi. Jadi misalnya makamnya Bung Karno, ya, kita sebut saja makamnya almarhum Bung Karno. Kita datang ke makam sana di Blitar kalau nggak salah ya. Terus kita benar-benar berdoa kepada Allah, mendoakan almarhumah, kemudian benar-benar berziarah hanya untuk mengingat kematian, tidak masalah. Tetapi ketika ada orang yang datang kemudian dimanfaatkan, oh kamu buat mendapat ngalap berkah di sini supaya kamu dapat ilmu kebal, supaya kamu dapat ilmu karomahnya, wibawanya dari si almarhumah yaitu Insinyur Soekarno tadi. Nah itu yang agak salah teman-teman. Jadi tugas kita datang ke makam itu bukan untuk mengalap berkah dari yang ada di situ, tetapi ngalah berkah dari Gusti Allah. Ngalah berkah ini sebenarnya apa Thomas Tulus? Ngalah berkah itu kayak kita sengaja menyerahkan diri kita kepada Allah, lebih ke jalur yang kita lebih mendekatkan diri kepada Allah saja. Jadi banyak yang salah mengartikan ngalah berkahnya berarti kamu ngalah berkah dari karomah dari si almarhuman. Mungkin bisa saja terjadi, tapi kalau saya takutnya nanti ketika kita berpikir saya ngalah berkah, saya datang ke makam Bung Karno, saya mau nyari saya mau nyari berkahnya Bung Karno. Nah ini yang agak salah. Jadi perlu kita rubah mindsetnya. Jadi mendingan kalian datang ke situ untuk apa, kemudian berkah siapa yang kalian minta, sudah pasti Allah yang kalian minta. Jadi segala sesuatunya ini bisa dijadikan positif, bisa dijadikan negatif, bisa dibuat bagus, bisa dibuat tidak bagus. Jadi semua kembali ke diri kita masing-masing. Mau petilasan, mau tempat keramat, mau makam keramat, mau gua, mau gunung, mau laut, semuanya ini sudah pasti ada negatif, ada positifnya. Dan memang petilasan yang digunakan untuk beberapa orang, contohnya kita sebut yang ada di Yogyakarta, tempat bertemunya Sultan Mataram dengan Bunda Ratu Laut Kidul, itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang negatif, tetapi banyak yang memanfaatkan untuk sesuatu yang negatif. Itu yang salah sebenarnya. Lalu kenapa, bagaimana ceritanya bisa tempat petilasan tadi bisa diakses oleh bangsa jin, oleh khodam? Jadi karena karomah yang dimiliki beberapa orang di masa lalu yang bisa mengakses itu, ya Wallahu alam, Allah yang berkehendak ya. Satu, karena memang sudah memiliki karomah yang luar biasa, almarhumah yang pernah memijakan tempat di situ. Terus yang kedua adalah karena mindset dari setiap manusia itu sendiri. Batu kecil pun ketika kita letakkan di belakang rumah kita atau di kebun, batu kecil itu ketika kalian yakin itu sebagai petilasan yang bisa kalian jadikan buat bahan mencari rumah, mencari togel, mencari ilmu, itu bisa saja mereka akan datang kemudian membentuk cerita-cerita yang sudah kalian bikin tadi. Dan memang bangsa jin ini sangat pintar sekali memanfaatkan keadaan, memanfaatkan sesuatu. Jadi mereka akan terus berbuat, mereka akan terus melakukan apa yang kalian pikirkan. Kalian mikir petilasan di sana ternyata bisa buat nyari pesugihan, buat nambah istri, biasa istriku terima aku nikah lagi, misalnya. Banyak hal-hal seperti itu. Lalu sebenarnya simple. Ketika mindset kalian itu tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Cuman karena orang berpikir, oh di situ pepundenku ini dulu,
Oke, satu sudah memang ada karomah dari yang pernah berada di situ. Yang kedua karena mindset dari beberapa orang yang menyampaikan itu tadi. Bahkan ketika kamu ambil sebuah batu besar, kamu letakkan di kebun rumah belakang rumah kamu anggap jadi petilasan, kamu kasih dia sajen, kamu kasih dia kembang, kamu kasih dia beberapa macam hal-hal musyrik, bisa jadi tempat berkumpulnya orang untuk yang katanya ngalap berkah tadi. Berkahnya bukan dari Allah, tapi dari bangsa jin yang menyediakan itu. Jadi segala sesuatunya ini dari Allah, segala sesuatunya ini sudah kehendak Allah. Bisa jadi betul, bisa jadi baik, tergantung niat dan bawaan kita mau dibawa kemana, ya. Kurang lebih seperti itu pemahaman kita soal petilasan. Semoga bisa menambah wawasan lagi dan lebih menjaga kita untuk lebih mentaati bahwa sesuatu itu bisa saja jadi baik, bisa jadi jelek, dan sesuatu itu bisa saja menjadikan diri kita menjadi oke, ini jelek, oh ini salah. Segala sesuatu terbentuk dari apa yang kita pikirkan, terbentuk dari apa yang kita anggap. Jadi lebih ke arah yang baik-baik saja. Aku datang ke petilasan, aku niatnya cuma pengen mendoakan almarhum kok, ya nggak masalah. Aku cuma pengen mendekatkan diri kepada Allah. Saya cuma ingin mengingat kematian, kenapa saya datang ke makam. Kalau itu nggak masalah. Cuman ketika kamu sudah datang dengan niat yang tidak baik, ya suruh sama Gusti Allah. Jadi semua yang buruk bisa jadi baik ketika kita arahkan jadi baik. Ingat, berprasangka baik, berprasangka baik, berpikir baik, jangan suzon sama orang, dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga pemahaman bisa dipahami. Insyaallah ketemu lagi sama Mas di lain vlog selanjutnya. Di lain vlog dan juga di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen. Mas mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Untuk yang belum, klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto dengan nomor akun rekening Bank BRI. Untuk yang mau bersedekah silakan. Untuk teman-teman yang mau ikut nyawer, pengen ikutan bertanya, kemudian punya pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di Mas Tulus di @bigtulus_bp2, atau ada nomor WhatsApp yang di deskripsi, itu boleh di DM saja untuk pertanyaannya, ya. Mas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, sehat, berkah, barokah, banyak rezeki, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah, ketemu lagi besok, ya.